Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Syarif Hidayat, perwakilan dari SMP IT Pawitra, Pondok Pesantren Asas Tarbiyah, Kecamatan Salpa, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imaman wa hikmah wa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa minas sabang ila maraqi wa Aceh fawra fawranda bi tsunami wilayah wa BBM wal monitor rakyat resah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Al-Kahfi ayat 13. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, berserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam berbuah cinta dan kasih sayang marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yang telah membawa dari meja perjudian ke meja pendidikan, yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang, yang telah membawa dari zaman akhlakul qabihah menuju akhlakul hasanah, yakni manusia pilihan yang kemudian Allah restai untuk menjadi pemimpin. Dan alhamdulillah kepemimpinannya itu bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang bukan menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia lain adalah Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema atau judul tanggung jawab pemuda milenial. Yang saya hormati dewan juri dan tak lupa dai-daiyah yang saya banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, mata masih cermat, wajah yang ganteng memikat, walaupun banyak jerawat, tapi janganlah gawat karena masih banyak obat di apotek terdekat. Oleh karena itu pantas bila para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, perjuangan estafet terhadap agama dan bahasa. Pemuda bukanlah dia yang berkata, ini bapakku, ini ayahku, tapi yang disebut pemuda dia yang berkata, ini aku. Sayyidina Ali karramallahu wajhah qol, laisal fata may yaqulu hadal abi, innamal fata may yaqulu hada ana. Pemuda bukan bangga terhadap pangkat, tahta, harta dan jabatan orang tua, tapi pemuda dia yang berkata, ini saya. Dalam hadis dikatakan, subbanul yaum rizalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Entah di mana dia akan memimpin, entah siapa yang akan dipimpin, yang
yang pasti dia akan memimpin dirinya sendiri. Kita sebagai pemuda jagalah agama, bangsa, negara. Jika kita pemuda tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, maka hancurlah agama bangsa kita. Di bulan Muharram ini, di bulan Agustus ini, kita menyongsong masa silam bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan umat Islam. Bulan Agustus adalah bulan yang kebangkitan agama kita, negara kita. Buktina Indonesia. Maka kita selaku pemuda jagalah akhlak, jagalah hati seorang pemuda. Bila pemuda tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, maka hancurlah agama bangsa kita. Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak lupa mengerjakan sholat. Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar meninggalkan sholat. Jadi pemuda bukan soal cinta, pemuda bukan soal wanita, tapi pemuda ialah yang berkata, ini saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tidak ada lautan yang tak bergelombang, tidak ada daratan yang tak terkena hujan. Begitu juga manusia tak terlepas dari kesalahan. Tergoresnya badan dengan pedang masih ada harapan sembuh, tapi bila lisan melukai hati, di mana obat yang harus dicari? Kita selaku pemuda jagalah akhlak, jagalah tingkah kita. Bila kita tidak sesuai dengan tanggung jawab kita, maka apa yang terjadi, kebangkitan, kehancuran negara kita pasti ketahui kita. Kita selaku pemuda di masa kini adalah banyak pemuda yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Banyak pemuda yang tiktokan, youtuban, game, tidak tahu waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tinggalkan sholat, maka hancurlah agama kita, karena sholat adalah tihangnya agama. Kita selaku pemuda jangan seperti pemuda-pemuda yang tidak berakhlak, tapi kita sebagai pemuda harus mempunyai akhlak. Mungkin sakit wajah kuring. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tidak ada lautan yang tak bergelombang, tidak ada daratan yang tak terhujan. Begitu juga manusia tak terlepas dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.